Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelas 10 TJKT 1. Sini saya akan menjelaskan tentang failover dan loading balance bab 12. Konsep failover dan VLC ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balancing itu deskripsi yang sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Ke satu di ISP yang pertama dan yang kedua di ISP yang kedua, artinya dari semua perangkat SLIN ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP dan ISP2. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur seperti ini maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balancing. Konsep terkait failover nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi dari semua SLIN akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai backup-nya. Kalau load balancing nantinya kedua ISP tersebut aktif dan bersamaan. Setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada net, router ISP1 dan router ISP2. Coba cek ISP1. 1. Buka Winbox. 2. Ganti hostname menjadi ISP1. Buka menu system. 3. Lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1. 4. Lalu API dan OK lakukan hal yang sama pada ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, sekalian bisa cek pada ISP2 koneksi terlebih dahulu pada net. 1. Pergi ke terminal ISP2. 2. Untuk ingin yaitu admin. 3. Passwordnya kosongkan. 4. Ketik N lalu CRTL C. 5. Lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. 6. Nanti sekalian kasih note agar kita lupa IP address-nya. 7. Lalu masukkan ke Winbox. Settingan topologi. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang tertindak sebagai customer. Nah, nanti glows-nya mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2, nyalakan mikrotiknya. Setelah itu coba kita cek router customer yang memiliki IP address beberapa. Pastikan router customer ini terhubung ke ISP1 dan ISP2. 1. Login menggunakan admin. 2. Passwordnya kosong. 3. Ketik N CTRL X. 4. Ketik IP address print. Failover. Terdapat dua failover link akses internet menuju ISP dengan kriteria 1 aktif, 1 backup yang aktif hanya 1. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link dot, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway distance atau menggunakan sprint. Studi kasus. Konfigurasi sederhana merubahkan parameter distance cek gateway ARV dan atau ICMP. Failover. Konfigurasi sederhana yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba menggantikan parameter ISP1 sehingga lebih besar, dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya, misal ISP1 10, maka jalur internet akan terpisah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Loandarance dual lead ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagikan jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balancing dengan metode ECMP yang merupakan informasi dari metode round robin load balance. Studi kasus. Konfigurasi load balance ECPM. Konfigurasi load balance router lureless. Studi kasus. Konfigurasi load balance ICPM. Untuk konfigurasi router sangat simpel, hapus dulu di router yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. 1. Masuk pada menu IP. 2. Lalu ke router. 3. Lalu nanti klik 4. Untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0.0.0. 5. Untuk gateway-nya isikan 2 ISP6, lalu klik add new value
7. Nanti GTW-nya isikan if dari ISP yang pertama. 8. Lalu AVLI dan OC. Maka nanti sudah terdapat informasi AS bahwasannya kita bisa ke internet menggunakan ISP1 dan ISP2. Konfigurasi router rules. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ECP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode router rules. Kita coba menggunakan metode router balance terlebih dahulu. Konfigurasi router rules ini bekerja dengan sistem SRC address, jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk VVC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk PVC2 kita ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router rules. Nanti kita akan melihat misalnya kata kuncinya adalah SRC address, berarti PVC-nya itu harus memiliki if yang statik. Kalau kita konfigurasi pada VVC yang digunakan if DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan VVC itu menggunakan if statik.